Okay, guys, we will discuss about the skeletal system or about all of the bone in our body. This is about the locomotion system. So if we are still remember on high school, we were to study about the locomotion system. Actually, the locomotion system is divided into two parts. There are passive locomotion and the active locomotion. Passive locomotion is about the skeletal or the bones, and the active locomotion about the muscles or musculus. Okay. We also know about the function of the skeletal system. If we read the references, we will conclude of the function of the skeletal system consists of 5. For the first is to movement. To movement, skeletal system provides points of attachment for muscles. Your leg and arms move when the muscles pull on the bone. Jadi kalau misalkan kita itu merangkum tentang pengertian sistem skeletal, itu fungsinya ada 5. Dan sebelumnya tadi saya menjelaskan bahwa ketika kita berbicara tentang sistem gerak, maka sistem gerak pada tubuh kita itu ada 2 bagian, yaitu sistem gerak aktif dan sistem gerak pasif. Di mana sistem gerak pasif itu miliknya si tulang dan sistem gerak aktif itu milik dari otot. Oke. Kita lanjut lagi. Dalam kondisi untuk fungsinya, yang pertama adalah untuk gerak. Jadi tulang itu memiliki fungsi 5, salah satunya yang pertama adalah untuk gerakan. Nah, di sini si tulang itu dia akan ditempeli oleh si otot, yang mana dia merupakan alat gerak pasif. Jadi yang menggerakkan tulang itu sebenarnya adalah otot. Kalau tidak ada otot, maka tulang itu tidak akan mampu bergerak. And for the second function is support. The backbone is the main support center for upper body. It holds your head up and protects your spinal cord. Jadi yang kedua itu fungsinya adalah untuk perlindungan, untuk melindungi dan menegakkan tubuh gitu ya, untuk menegakkan tubuh, mensupport tubuh. Kalau nggak ada tulang, tubuh kita itu nggak bisa tegak. Adanya tulang itu membuat kepala itu bisa tersangga dengan baik. Juga selain itu tulang itu mampu untuk melindungi sumsum tulang belakang yang ada di tengah-tengah vertebra. And the third is to protection. The bones of your skull protect your brain. Your rib protects your lung and heart from injury. Jadi yang fungsi ketiga itu adalah untuk perlindungan, di mana contohnya adalah tulang tengkorak itu untuk melindungi otak, kemudian ada tulang rusuk untuk melindungi jantung serta paru-paru. Okay, for the fourth is to mix blood. Red and white blood cells are formed by tissue called marrow, which is in the center of the body, center of the bone. Jadi yang fungsi keempat adalah untuk membuat sel-sel darah seperti sel darah merah dan sel darah putih itu dibentuk utamanya itu di sumsum tulang, yang mana sumsum tulang yang biasa digunakan untuk membentuk sel darah itu adalah sumsum tulang yang berada pada tulang-tulang panjang. Nah, and the last, the function is to the storage. Bones store minerals such as calcium and phosphorus for use by the body. Nah, fungsi yang kelima tidak kalah penting adalah untuk storage atau penyimpanan mineral seperti kalsium dan fosfor.
After we know about their function, we can conclude if the main of the function of the skeletal bone, of the skeletal system, or of the bone is to the support. Jadi fungsi utama yang paling utama dari tulang adalah untuk supporting. Sedangkan fungsi yang lainnya adalah fungsi tambahan, yang mana nih ya, fungsi utamanya adalah untuk support. Sedangkan fungsi yang lainnya, movement, kemudian protection, kemudian max blood, dan storage, itu sebenarnya adalah fungsi tambahan. Karena tanpa tulang kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa tersangga dengan baik. Oke. Are you get it, guys? Hello. Yes, ma'am. Okay. Yes, Miss. Can we continue the lessons? Yes, Miss. Yes, Miss. Okay, thank you. After that, we know about the kinds of the bones. Actually, in our body have many kinds of the bones. There have 4 kinds. For the first is short bones. Short bones have specifically like smaller bones and have a shape almost like a cube or round, and the bones can move freely and found in the bones of the palm of the hand and feet. And the second is flat bones. Bones are broad flat plates, and the function of the flat bones is to protecting the lower body structure, and you can find the flat bone on the skull. Jadi kalau kita berbicara tentang macam tulang, itu kita lihat dari bentuknya. Nah, bentuknya itu terbagi menjadi 4, ada tulang pendek, tulang panjang, tulang pipih, dan tulang yang tidak beraturan. Nah, pada pertama kita akan belajar tentang tulang pendek. Tulang pendek itu tulangnya kecil-kecil, kemudian yang berikutnya adalah bentuknya hampir seperti kubus ataupun dia bulat, kemudian dia dapat bergerak secara bebas dan biasanya nanti akan kita temukan tulang-tulang ini pada telapak tangan ataupun pada telapak kaki. You can call the bone of the palm of the hand like carpal bones. This is a carpal bones. So it's very small. Dan yang berikutnya adalah tulang pipih ya. Tulang pipih itu bentuknya seperti lempengan. Kemudian punya fungsi utama untuk proteksi atau melindungi pada bagian tubuh, organ tubuh di bawahnya. Biasanya nanti teman-teman bisa temukan itu banyak di skull atau tengkorak. Nah, contohnya adalah tulang parietal. Tapi sebenarnya ada banyak, selain tulang parietal, ada tulang temporal, ada tulang occipital, dan tulang frontal. And then the third is a long bone. Long bone have a shape like a long cylindrical pipe, or you can call the diaphysis. The end is rounded or epiphyseal, composed of cartilage. The middle part is called the metaphysis and is hollow, which contains the bone marrow. Actually, we have two bone marrow. There are a red bone marrow, that's formation of erythrocyte, and the second is yellow bone marrow, that fourth cell formation. And the fourth is irregular bone. Irregular bone have a complex shape associated with a special function, and you can find in the jawbone or vertebra.
Jadi teman-teman kalau untuk macam bentuk tulang yang ketiga itu adalah tulang panjang. Nah, tulang panjang itu dia memiliki bentuk seperti pipa silindris gitu ya, yang mana pipa silindris ini akan disebut sebagai diafisis. Jadi ini adalah diafisis. Kemudian ujungnya itu akan membulat, itu disebut sebagai epifisis, dan kemudian di epifisis ini akan tersusun oleh tulang rawan. Nah, bagian tengahnya itu akan kita sebut sebagaimana metafisis. Metafisis ini adalah bagian yang penting karena di metafisis ini akan ada rongga yang berisi sumsum tulang, bone marrow. Nah, kita memiliki dua sumsum tulang, yaitu sumsum tulang merah dan sumsum tulang kuning, di mana sumsum tulang merah itu berasal dari eritrosit. Bukan, sumsum tulang merah itu akan membentuk eritrosit, dan sumsum tulang kuning itu berasal dari pembentukan lemak. Nah, sedangkan pada saat kita berbicara tentang tulang yang irregular atau tulang yang bentuknya tidak beraturan, tulang ini memiliki bentuk yang spesial karena bentuknya yang tidak beraturan tadi dan punya fungsi yang khusus ya. Biasanya teman-teman akan menemukan itu pada tulang di jaw itu apa sih? Jaw itu ini loh, rahang. Pada tulang rahang dan vertebra atau tulang belakang. Seperti itu. Is my voice clear for you guys? Suara saya kedengaran nggak? Soalnya di sini berisik. Kedengaran, Bu. Kedengaran, ya, Bu. Next, we will talk about the bone matrix. Bone is a tissue composed of cells and dominated by an extracellular collagen matrix. There are 25% for the water, 25% for the collagen, and 50% for the minerals like calcium and phosphates. Jadi matriks tulang itu tersusun oleh sel-sel yang didominasi oleh matriks kolagen ekstraseluler, di mana matriks kolagen ekstraseluler itu atau matriks tulang itu terdiri dari seperempatnya adalah air, seperempatnya adalah kolagen, dan 50%-nya adalah mineral, yaitu kalsium dan fosfat. Oke. Guys, please wait for several minutes, yes? Yes, Miss. Okay, can we continue the lesson, guys? Yes, Miss. Miss. Okay. Next, we will talk about the bone cells. Actually, bone cells have three kinds of the cells, like osteoblast, osteocyte, and osteoclast. Osteoblast is bone-forming cell and synthesis collagen tissue and organ matrix components you can find in the periosteum and endosteum. And the second is osteocyte. Osteocyte is the mature bone cells, and the osteoclast
is destroying cells and have the specific function to resorb bond, you can find at the endosteum. Jadi teman-teman kalau kita berbicara tentang sel-sel tulang itu ada 3 macam. Jadi ada osteoblast, ada osteosit, dan ada osteoclast. Nah, osteoblast itu merupakan sel pembentuk tulang yang mana dia berfungsi untuk mensintesis jaringan kolagen serta komponen matriks pada sel. Nah, teman-teman bisa menemukannya di periosteum dan endosteum. Sedangkan kalau osteosit itu adalah sel-sel tulang dewasa. Dan kalau kita berbicara tentang osteoclast, dia merupakan sel penghancur tulang. Nah, teman-teman harus bisa membedakan mana itu osteoblast, osteosit, dan osteoclast. Oke, ini adalah osteoblast. Kemudian ini adalah osteosit. Osteosit itu dia adalah sel tulang dewasa. Kemudian osteoclast dia adalah sel tulang penghancur. Oke. Next we talk about the bone structure. The bone structure have 4 layers. There are a periosteum, and compact bone, spong bones, and the bone marrow. This is a periosteum. This is a periosteum. Periosteum is for the covers of the bone, and the compact bone is lies beneath the periosteum, and spong bone lies beneath to compact bone, and bone marrow fills the gap between the spong bone. Jadi kalau kita berbicara tentang tulang secara makroanatomi, tulang itu terbagi menjadi 4 lapisan. Yang pertama periosteum, itu adalah lapisan yang paling luar. Kemudian ada tulang kompak. Tulang kompak itu tulang yang padat. Kalau misalnya teman-teman makan tulang, itu biasanya ada bagian yang tidak bisa teman-teman makan, itu adalah compact bone. Kemudian ada spong bone, itu isinya adalah tulang-tulang berongga, yang di sini itu masih bisa digigit gitu ya, bisa dihancurkan. Dan ada bone marrow itu adalah sumsum tulang. Pada tulang-tulang binatang yang besar seperti sapi itu teman-teman akan menemukan seperti yellow bone marrow. Jadi ada sumsum tulang berwarna kuning yang dia itu banyak mengandung lemak. Kemudian kalau pada hewan seperti ayam itu teman-teman akan menemukan sumsum tulang yang berwarna merah. Misalnya pada tulang paha ayam atau mungkin pada cakar ayam dan lain sebagainya, itu akan teman-teman temukan red bone marrow. Okay. Next we will describe about the bone microscopic. The main characteristic of bone microscopically is its lamellar arrangement, which is a matrix that is arranged in layers, and compact bone is composed of osteons. Osteon Haversian system consisting of Haversian canals surrounded by layers or lamella. The lamella contains a lacuna which contains osteocytes. Jadi kalau teman-teman berbicara tentang mikroskopik tulang, di sini ciri utamanya dari mikroskopik tulang, kalau tadi kan yang 4 bagian itu adalah makroskopik. Makroskopik itu artinya yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Tapi kalau mikroskopik itu nggak bisa dilihat kecuali dengan bantuan mikroskop. Nah, yang mikroskopik itu ciri utamanya adalah susunannya itu ada lamella, lamella itu seperti ini. Nah, dia itu terletak berlapis-lapis ya. Susunannya itu berlapis-lapis. Kemudian di sini ada
tulang padat. Tulang padat itu kan yang letaknya compact bone tadi letaknya di tengah, itu isinya ada osteon. Dan pada osteon itu sering dikenal sebagai harvest system. Harvest system, di mana harvest system atau osteon ini yang kita sebut sebagai osteon atau harvest system nama lainnya. Di mana osteon atau harvest system itu dia terdiri dari lapisan-lapisan yang mengelilingi, yang kita kenal dengan lamela. Kemudian pada lamela itu nanti akan kita lihat ada lakuna yang dia mengandung osteosit. Untuk memperjelas kita lihat di slide berikutnya. This is a picture of the bone, and you can see at the picture the top of the bones is called the proximal epiphysis, and the middle of the bone is called the diaphysis, and the bottom of the bone is distal epiphysis. So this is from diaphysis and proximal epiphysis actually have lines between proximal epiphysis and diaphysis, which the lines can divided the bone into two parts, proximal epiphysis and diaphysis. The line is called metaphysis. Jadi kalau kita berbicara tulang itu ada beberapa bagian dari tulang. Yang pertama adalah epiphysis, yang bagian atas disebut epiphysis proksimal, dan bagian bawah itu kita sebut sebagai epiphysis distal. Sedangkan bagian tengah-tengahnya itu kita kenal dengan diaphysis, dan kemudian antara diaphysis dan epiphysis yang bagian atas atau proksimal itu ada garis. Garis ini yang kita kenal sebagai metaphysis, di mana metaphysis ini yang akan memanjang apabila Anda itu bertambah tinggi. Jadi pertambahan tinggi itu terjadi di metaphysis, bukan di diaphysis maupun bukan di epiphysis. Teman-teman bisa memahami? Iya, Miss. Oke. Kita lanjut. The part of the bone in the spong bone, if we look at the microscope, we can see the spong bone have vessels, and then it consists of the osteon, many osteon in our bones. You can look at the next slide. Okay, this is a part of the bone, and the part of the bone we look at the microscopic, and then please look, the bone consists of the many osteon like this, and each osteon have many lamella. Lamella like this, and in lamella have some osteocyte. Osteocyte is sitting on the lacuna on lamella. So in each of the osteon or harvest system, each osteon and harvest system has the center of osteon and harvest system consists of the vessels and nerve, which the vessels can supply the food for the bone. Jadi kalau teman-teman itu melihat tulang kita itu tersusun atas banyak osteon atau banyak harvest system, yang mana setiap osteon ini akan tersusun atas lapisan-lapisan yang disebut sebagai lamella. Jadi kayak melingkar, lingkar itu yang kita sebut seperti lamella. Dan di lamella itu nanti akan ada yang disebut sebagai lacuna. Lacuna ini dia tempat tinggalnya dari osteocyte. And you know before, the osteocyte is the adult of the cells bone. Jadi osteocyte adalah
sel dewasa, sel tulang dewasa, or mature cells bone, atau sel tulang yang sudah matang. Nah, dari setiap osteon kita bisa lihat bahwa setiap osteon ini di pusatnya itu ada kayak sumur, yang mana sumur itu isinya adalah pembuluh darah dan saraf. Yang mana ini pembuluh darahnya berfungsi untuk mensuplai makanan kepada tulang. Dan dari setiap pembuluh darah yang ada di osteon ini nanti akan terhubung satu sama lain dalam sebuah jembatan kayak begini. Jadi dia tuh sebenarnya kayak kabel-kabel panjang yang ada dalam setiap osteon yang bersatu antara satu dengan yang lain untuk memberikan nutrisi atau memberikan makanan pada tulang. Do you understand, guys, about the microscopic of the bones? Yes, Miss. It's confused Yes, or Miss. not? Bingung nggak? Miss, can you repeat what is the lamella? Lamella adalah lingkaran-lingkaran yang menyusun dari osteon. Jadi osteon itu dia dilapisi oleh lingkaran-lingkaran. Jadi satu paket ini adalah osteon. Kan bisa kelihatan tuh dari osteon itu kan kayak ada kue lapis ya, lapisan-lapisan gitu. Nah, lapisan-lapisan itu disebut sebagai lamela. Nah, dalam setiap lamela itu kan ada kayak pori-pori besar yang disebut sebagai lacuna. Lacuna ini adalah rumah dari osteosit. Is it clear or not? Thank you. Clear ya? Oke. Next, we will talk about the skeletal system grouping. If you know about the skeletal system, actually the skeletal system in our body have 206 bones, but at birth, the number of bones is 300. But after adulthood, it becomes 206 bones. And then the skeletal system will divide it into two groups. There are the axial skeleton have 80 bones, and the appendicular skeleton have 126 bones. For the axial skeleton is the bones that lie along the central axis of the body, but the appendicular skeleton is the bones that make up the limbs. Jadi teman-teman, kalau kita berbicara tentang pengelompokan dari sistem skeletal, sesungguhnya sistem skeletal itu dikelompokkan dalam kategori 206 tulang. Jadi jumlah tulang yang ada di dalam tubuh kita itu ada 206 tulang. Meskipun pada saat kita itu lahir sebenarnya ada 300 tulang, tapi saat kita dewasa tulang itu berkurang menjadi 206. Kenapa? Karena beberapa tulang itu akan menyatu, akan berfusi, menyatu, sehingga yang tadinya 2 jadi cuma tinggal 1. Jadi itulah mengapa kok jumlah tulang pada saat bayi maupun pada saat kita kemudian dewasa itu jumlahnya berbeda. Nah, kemudian sistem skeletal itu terbagi menjadi 2, yaitu skeleton aksial dan skeleton appendicular, di mana skeleton aksial itu dia terdiri dari 80 tulang, dan disebut aksial karena dia itu membuat aksis, dia menjadi sumbu dari tubuh kita, sedangkan kemudian disebut sebagai appendicular, dia itu tidak menjadi sumbu dalam tubuh kita, tapi dia itu
menjadi pelengkap ya, pelengkap dalam tubuh kita. Oke. Guys, did you have the present or not? Because in the absence, I just look at for the four students, just 4 students, the enter this class. Maybe I will call all of you. Kurnia Nur Alala, are you present? Hello. Zuriatun Nur Hasanah. Present, Miss. Ahmad Wildan. Present, Miss. Muhammad Ahdan. Present, Miss. Hina Taskia. Present, Miss. Muhammad Rizky Samudra. Present, Miss. Okay. Ivonia. MD Arman. Kurnia Nur Alala. Oke. Hadir, Miss. Kurnia, present. Hadir, Miss. Oke. Okay, we will continue the lessons. Okay, but the exoskeleton consists of active bones. There are cranial bones 29 and vertebral bones just to 26, and the thorax bones just to 25. Okay, we will discuss by one. About the cranium or skull, itu adalah tengkorak, consists of cranial bones that protect the brain. The bones of the face or facial bone or sphenoncranium are the bones that make up the face. Jadi kalau kita berbicara tengkorak, tengkorak itu fungsi utamanya adalah untuk melindungi otak, di mana tengkorak itu tersusun atas tulang-tulang wajah, dan kemudian tulang-tulang yang menutupi dari kepala kita, jadi tengkorak kita. Nah, you please look at the picture, and at the picture, this is the cranium bones. Cranium bones consist of several bones like parietal bones. Parietal bones is the bones on the top of the head. Jadi di atas kepala kita itu adalah tulang parietal. And the occipital bones is the bone on the back of the head. Jadi kalau kita berbicara tentang tulang occipital, itu adalah tulang yang tempatnya itu ada di belakang dari kepala kita. And the frontal bone is the bone on front of the head. Jadi kalau kita berbicara tentang tulang frontal, itu adalah dahi atau jidat kita, itu adalah tulang frontal. And the temporal bone is the
bone bisect of the head. Jadi kalau kita berbicara tentang tulang temporal, itu kita berbicara tentang tulang-tulang yang berada di kanan dan kiri, di sisi kanan dan kiri bagian tulang kita. Do you understand, guys? Yes, Miss. Do my speak is very fast or not for you? Apakah cara saya bicara itu kecepatan atau enggak buat kamu? Sedikit, Miss. Sedikit. Oke. Any question until here? Ada pertanyaan enggak sampai sini? Not ada? yet, Miss. Not yet. Okay. We will continue. This is about the anterior view of the skull. So I think all of you must to memorize the term of the bones because it's very important for you. Jadi nggak ada jalan lain buat teman-teman itu harus mengingat-ingat nama-nama dari tulang-tulang ini karena ini sangat penting buat teman-teman gitu. In the skull, you have a frontal bones, and then you have a frontal bones, and then you have a parietal bones, and then you have a temporal bones. You must can differentiate about three parts of the bone. Because if we look at the anterior, it's very difficult to make a difference about the frontal, parietal, and temporal. But if you look at the top or at back from your head, you can see the differentiate about the frontal, parietal, and temporal. And after we know about the bones, we must know about the orbital bone. Orbital bones is the bone for your eyes. Jadi kita juga harus tahu tentang orbital bone atau tulang orbital. Tulang orbital itu adalah tulang yang menyusun mata kita. Itu disebut sebagai orbital. Jadi kalau bahasa Latin dari mata itu orbital. And then we must know about the nasal bone. Nasal bone itu adalah tulang hidung. You can look at the picture in your nasal. You have a septum. Will be divided in your nasal into two parts. Jadi ada septum yang akan membagi hidung teman-teman itu menjadi dua bagian. The septum is called a vomer. Jadi pembatas hidung teman-teman itu disebut sebagai vomer. Sedangkan ini adalah tulang hidung. Tulang hidung. And then from the upper jaw, it's called maxilla, and the bottom or lower jaw is called the mandible or mandibula. And for the last to the cheekbone, untuk tulang pipi itu you can call zygomatic bone. So please try to remember about your bone in your skull. For the first, frontalis, frontal bone, parietal bone, and then temporal bone. For the back is occipital bone, and then for your eyes is orbital bone. For your nose is nasal bone, and then for your cheek is a zygomatic bone. For your upper jaw is maxilla bone, and then for your lower jaw is a mandible. Can you try with me, guys? Yes, Miss. Okay,
Please answer my question. What is this? Nasal bone. Okay. Samudra, what is this? Samudra. Wait, Miss. What is Yes. this? Frontal bone. No. Dan, can you answer my question? What is this? Parietal, Miss. Okay. And Kinataskia, what is this? Can you open your cam, guys, please? Okay. Ahmad Wildan, can you ask my question? What is this? What bone is on your cheek? Nobody can answer? Zygomatic bone, Miss. Yes, zygomaticus. And what is the upper jaw? What is the bone of the upper jaw? Mariam, can you answer my question? Yes, Miss. What is the bone of the upper jaw? Anyone to answer my question? Suryatun, can you know? Can you answer it? What is the bone in upper jaw? Are you still here, Yuryatun, Diarata, Faira? Hello, guys.